jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap Lord of the Universe. Di awal series ini, kita diperlihatkan sedang terjadi peperangan antara dua kerajaan, yakni Kerajaan Yan dan Kerajaan Baidi. Walaupun Kerajaan Yan sudah banyak kehilangan pasukannya, tapi mereka tidak putus asa. Scene lalu berpindah ke kota, yang mana orang-orang di sana sedang membicarakan istana Yu Hong Yuan yang berada di kota itu. Rumornya istana itu dibangun dari batu langit dan dimiliki oleh seorang pria yang kaya dan memiliki banyak wanita di sisinya. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar sedang terjadi sebuah pertarungan antara Hongshu dan Wulong. Kita pun diperlihatkan pertarungan antara kedua orang itu untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang memberitahu mereka untuk menghentikan pertarungan di depan istana. Karena tuan mudanya tidak menyukai ketenangannya diganggu dan meminta mereka untuk pergi. Karena kedua orang itu tidak mendengarkannya, ditambah lagi mereka meremehkan dirinya, ia pun tidak punya pilihan lain selain menghajar mereka berdua. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Xu Xiaoxiao. Sepertinya pengisi suara Xiaoxiao ini ada pengisi suara dari Yan Kan dari series Wonderland. Di sisi lain, pasukan Kerajaan Baidi sudah berada di depan kota Nanzhou dan bersiap menguasai kota itu. Penjaga yang melihat mereka segera melaporkannya kepada Panglima. Seketika Panglima penjaga ketakutan mengetahui hal tersebut. Pemimpin pasukan Baidi meminta untuk segera membukakan pintu, jika tidak mereka akan menghabisi para pasukan penjaga. Salah satu anak buahnya meminta Panglima untuk menyerah dan membukakan gerbang supaya nyawa mereka selamat. Untung saja penjaga yang lainnya yang bernama Jan Feng menolak rencana itu dan memilih untuk berperang melawan pasukan Baidi. Tetapi Panglima yang hanya mementingkan keselamatannya saja meminta untuk membukakan gerbang. Nah, tidak lama kemudian ada seorang wanita yang datang dan membuat mereka terkejut. Wanita itu memberitahu dia diutus oleh tuan mudanya untuk meminta para pasukan Baidi meninggalkan kerajaan Yan. Dan jika mereka terus menolak, maka tuan mudanya akan menghancurkan kerajaan Baidi. Pemimpin pasukan Baidi sempat mentertawakan perkataannya dan tidak percaya dengan omong kosongnya. Hingga salah satu bawahannya memberitahu bahwa wanita itu ada ratu istana Dewa Bunga bernama Tantayu. Mendengar hal itu, ia pun sedikit ragu karena Tantayu itu sangatlah kuat. Bahkan jika kerajaan Baidi bergabung, dia masih bisa untuk menghancurkannya. Tidak punya pilihan lain, para pasukan Baidi pun segera pergi. Tidak lama kemudian, Tantayu juga pergi dari sana. Di sisi lain, para pasukan Baidi masih tidak terima mereka diusir. Dan sepertinya pemimpin pasukan memiliki sebuah ide untuk membalas dendam. Scene lalu berpindah ke kota. Terlihat Jan Feng mendatangi istana Yihong, dan ia pun berlutut di sana bersama Wulong. Xiaoxiao pun datang dan menanyakan tujuan mereka kemari. Yang ternyata tujuan mereka berdua ini sama, yakni untuk melamar pekerjaan di istana Yihong. Xiaoxiao memberitahu bahwa hanya wanita saja yang diperbolehkan berada di istana. Tapi melihat keseriusan mereka, Xiaoxiao memberikan tawaran untuk bekerja di istana Dewa Bunga. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menerima pekerjaan tersebut. Tidak lama kemudian, Zhao Yan datang untuk menjemput mereka berdua. Di dalam istana yang sangat luar biasa luasnya, Xiaoxiao mendatangi tuan mudanya yang bernama Yi Chen untuk melaporkan misinya tadi. Xiaoxiao yang tahu tuan mudanya akan pergi ke Baidi ingin ikut bersamanya. Namun Yi Chen itu tidak mengizinkannya ikut. Setelah dari sana, Yi Chen yang sedang memandangi lukisan Yan Kan didatangi oleh Tantayu. Ia datang kemari untuk menanyakan